Halo, selamat malam teman-teman. Suara saya jelas? Jelas, jelas. Oke. Thank you konfirmasi ya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Saya ada pertanyaan, saya tulis di chatting ya. Oh, Sedikit aja untuk yang kemarin-kemarin sih. oke. Hmm. Ya, kita malam ini rencana karena Q&A, jadi ada beberapa topik yang saya mau angkat terkait materi yang di platform, jadi nggak tentang real case ya, dan juga beberapa improvement yang sebenarnya bisa diterapin di proyek terakhir kemarin, dan kenapa saya juga jelaskan kenapa kita butuh untuk nerapin itu. Satu satu case sudah sempat kita bahas kemarin waktu webinar, tapi ini akan saya ulang lagi, mungkin teman-teman yang kemarin nggak sempat ikut bisa tanya. Oke. Ya, 4.2, 4.3. Oke, saya tampung dulu, dan kita memang nanti rencana mau ini ya, mau bahas proyeknya juga, yaitu tadi karena kita mau bahas improvement. Jadi apa yang bisa di-improve nih dari instruksi yang udah dikasih di notebook. Oke, dan kemudian juga rencana kita mau mengenalkan dari rencana kita memperkenalkan instruktur. Jadi kita ada satu orang instruktur. Kalau saya roles-nya sebagai tutor, nanti ini ada instruktur, namanya Mas David. Oke, Mas David belum join ya. Nanti kita akan tunggu Mas David dan Mas Faris juga. Dan karena uh, karena ada instruktur dan tutor, jadi kita dua orang ya yang handle. Jadi saya harap nanti pertanyaan-pertanyaannya teman-teman itu akan bisa lebih cepat ya, karena yang handle dua orang. Jadi maksudnya Mas Joko ada dua orang tutor gitu, Mas Joko sama siapa tadi, Mas David gitu. Jadi bisa nanya ke keduanya gitu. Di unmute dulu Mas Joko. Ya, sorry ke mute ya. Jadi kemarin kan beberapa dari teman-teman masih sering DM ke saya. Nah, ini jadi ada pro cons-nya. Memang teman-teman jadinya mungkin prefer dijawab sama Mas David. Bisa nih DM tetap, tapi konsekuensinya adalah mungkin kita jadinya dapat jawabannya menunggu ketika saya sedang longgar gitu ya, atau misalnya kalau misalnya lagi hektik banget, jadinya di jam saya official standby-nya jam 7 sampai jam 10. Dan nanti ini saya switch juga. Mungkin kita bagi-bagi, kadang ada yang malam Mas David, ada yang malam saya, dan sebagainya. Jadi intinya supaya nanti jawabannya teman-teman uh, lebih lebih cepat dapat jawaban. Kemudian yaitu saya harap nggak ke DM lagi. Jadi kalau kalau di grup chat, kalau uh, lagi saya yang baca maka saya yang jawab. Tapi nanti kalau lagi Mas David yang jawab,
bisa Mas David yang jawab. Jadi lebih cepat terhandle-nya masalahnya ya. Oke, masih ada yang belum masuk. Ya, sebentar ya, saya remind dulu Mas. Oke, kayaknya sebelum saya jawab yang pertanyaan di chat, mungkin saya akan akan angkat dulu topik-topik yang tadi sempat saya mention di Slack ya. Ya. Oke, kita mulai dari atas nih ya. Nah, saya lihat beberapa teman-teman masih ada yang confused terkait Pandas series dan Pandas data frame. Nah, pada intinya sih, oke kita sambil running ya. Oke, nah pada intinya sih Panda series itu cuman one dimensional. Sedangkan kalau Panda data frame itu two dimensional, 2 dimensi, ada row, ada column. Gitu. Kalau series cuma 1 dimensional aja. Nah, ini juga akan menyebabkan beberapa fungsi menggunakannya ketika di series sedikit berbeda dengan di data frame. Itu salah satunya. Ya, kemudian tentu aja size-nya juga beda ya. Nggak bisa, kalau series size-nya cuma 1 row aja, sedangkan kalau data frame size-nya ada shape-nya, ada sekian kali sekian. Itu size-nya default dari data frame. Tipenya seperti itu tuh, ada dua dimensi. Nah, di coding berikutnya ini saya akan akses fungsi atau saya akan akses data dalam bentuk data frame. Ya, jadi ini kita kelihatan ya ada bentuk rows dan ada kolomnya. Kemudian sedangkan kalau series cuma 1 aja. Berarti cuma 1 kolom aja. Nah, kita bisa cek juga dari tipenya. Ini muncul data frame, series, kemudian, nah ini yang sedikit membedakan nih. Kalau di data frame kita menggunakan sort values-nya harus ada berdasarkan apa. Seperti ini data frame dulu, kita sort values, by-nya itu by-nya mandatory, wajib ada, wajib di-define berdasarkan apa nih sortingnya. Sedangkan kalau di series enggak, kita langsung aja sort values, mau ascending, descending bisa. Ya, ini yang sort values by genre. Karena apa? Ya karena itu tadi series itu cuma 1 dimensi, berarti cuma 1 kolom genre-nya aja. Kemudian, nah seperti group by juga jadinya nggak berfungsi dengan nggak bisa ya di series. Jadinya di error. Kemudian juga count. Kalau kita count di data frame, maka dia akan menghitung di setiap kolomnya. Dia muncul data setiap kolomnya yang ada datanya. Jadi kita bisa tahu mana yang banyak bolongnya, mana yang banyak null values-nya, non values-nya.
Sedangkan kalau di series, kita langsung dapat jumlah datanya berapa di kolom tersebut, ya, di data tersebut. Untuk aksesnya, ya jadinya ketika kita pakai log, kalau data frame nih ya ini yang bawah data frame, kita mau 5 baris aja dengan kolom genre. Misalnya. Ya akan muncul data kolom genre cuma 6 baris. Sedangkan kalau di Panda Series log di belakangnya yang bagian ini nggak berfungsi. Kita mau masukkan genre juga nggak mungkin karena datanya cuma satu. Jadi kita cuma bisa slice di row-nya aja. Ya. Nah, data yang ditampilkan sama, tapi penulisannya beda. Jadi beda sintaksnya aja ya. Nah, ini yang beberapa kemarin teman-teman ada yang masih bingung terutama ketika menerapkan fungsi sort values. Kapan pakai sort values by dan kapan pakai sort values yang nggak ada by-nya. Jadi kalau series langsung aja sort values. Kalau data frame baru kita butuh untuk define nih. Di sortingnya diurutkannya berdasarkan apa? Berdasarkan user ID-nya, berdasarkan genre-nya kah, atau yang lain. Nah, ini perbedaan pada series dan data frame. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait Panda Series dan data frame? Oke, kalau enggak kita lanjut ya ke bagian berikutnya nih. Oke, ya, ini masih sama. Ya, rename ini sebenarnya ada yang lebih optimal. Tapi saat ini saya nggak terapkan karena kita pakai bisanya nanti kita pakai regular expression namanya RE, dan ini nggak saya terapkan dulu. Jadi note aja. Oh ya, selanjutnya ini kita akan bahas mengoptimalkan codingnya ya. Apa yang harusnya bisa lebih optimal, mana yang enggak. Walaupun instruksinya nyuruhnya seperti itu tuh. Sebenarnya teman-teman bisa lebih optimalkan. Kenapa? Karena sempat saya bahas kemarin, kalau kita pakai for loops, itu dia running time-nya akan lama. Dan itu nanti ketika teman-teman coding challenge, technical interview, teman-teman diminta untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi teman-teman, saya harap walaupun masih jauh ya, kita masih akan latihan lagi nanti, tapi mindset-nya udah dapat. Jadi coding yang kita buat harus optimal mungkin dari segi running time-nya, result-nya juga harus bagus, harus tepat sesuai. Nah, ini yang jadi fokusnya teman-teman. Seperti yang rename ini sebenarnya ada yang lebih cepat ya, lebih simple. Tapi kita pakai regular expression dan itu belum ada materinya. Jadi saya akan skip dulu untuk dicatat aja bahwa ada yang bisa kita optimalkan. Nah, oke, selanjutnya adalah ya yang ini ya. Oke, di sini teman-teman diminta untuk pakai for loop. Lagi-lagi pakai for loop. Track, artis, dan genre. Track, artis, dan genre. Jadi di gantian ya, satu-satu diganti non-values-nya jadi unknown. Dan ini berarti makan waktunya lebih lama karena ada 3 proses. Nah, sebenarnya kita bisa pakai Vilna langsung seperti ini. Semua non-values-nya kita bikin dictionary. Ya, saya nggak tampilkan dulu yang ini. Oh iya, nggak tampil ya ini ya, karena nggak tampil, nggak saya tampilkan karena selanjutnya masih kita butuhkan. Jadi ini di note aja. Untuk yang Vilna kita bisa buat dictionary seperti ini.
track itu nanti diganti unknown, artis diganti something, bisa daripada kita pakai for loops. Nah, oke, kita sambil lanjut. Dan ini impact-nya nggak seberapa sih memang. Tapi yang di selanjutnya itu bakalan lumayan impact. Kita akan cek ya. Drop duplicate, nggak ada masalah. Kita pakai ini. Sort values. Ya, mulai ini ya. Nah, replace wrong genres. Kita sebenarnya kemarin sempat saya singgung penggunaan combination ya namanya. Kita bisa pakai and untuk and dan ini untuk or ya. Nah, ini sebenarnya bisa diterapkan di replace. Jadi alih-alih kita bikin iterasi seperti ini for every item in hip hop dengan dash itu kita ganti satu persatu, kita bisa langsung replace satu baris gini tapi dengan or. Ini ada or ya. Jadi maksudnya di sini hip or hop or hip hop dengan dash itu diganti dengan hip hop. Diganti dengan hip hop tanpa dash. Dan ini bentar. Saya admit dulu. Ini masih begitu. Ya, Oke, sorry. Nah, oke. Jadi di sini akan lebih optimal daripada teman-teman melakukan loop. Jadi kita coba ya. Ini running-nya. Yes, Mas Faris. Halo semuanya, apa kabar? Oh ya, kita pending dulu ya sebentar ya. Sorry bentar ganggu ya. Ya. Aku mau minta waktunya teman-teman. Aku minta waktu teman-teman sebentar aja nih, paling nggak sampai 5 menit. Ini thank you banget buat semuanya yang udah join Q&A. Jangan sungkan-sungkan buat nanya juga ya. Ini aku by the way aku mau kenalin nih, ada Mas David di sini. Jadi Mas David ini akan jadi instruktur lah ya buat data di cohort 3 ini. Jadi nanti Mas David ini nanti yang bakal support Kak Joko dalam bantu pertanyaan teman-teman seputar materi pelajaran ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya pertanyaan yang biasa dilempar di grup chat, seperti biasa rule-nya open dan close, tapi ada tambahannya tag Kak David aja. Sekarang Kak David boleh introduce, mungkin nyalain kameranya juga biar teman-teman bisa kenal sama Mas David. Ya, halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya David. Jadi saya ya baru join minggu ini. Ya seperti kata Mas Faris, saya bakal bantu Mas Joko juga sebagai instruktur buat ya jawabin atau kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan gitu. Oke, mungkin itu sekian dulu dari saya. Gitu. Tadi sebenarnya sudah sempat dibahas, tapi ini mumpung teman-teman banyak ya, jadi yang join sudah lumayan. Tadi waktu awal kita sempat bahas. Nah, yang saya juga highlight gitu teman-teman. Mungkin nanti pertanyaannya bisa ke grup chat aja daripada ke DM, karena ketika nanti gantian nih, saya dan Mas David itu secara simultan gantian ya menjawab pertanyaan. Kalau teman-teman posting pertanyaannya di grup chat, itu chance-nya untuk terjawab lebih cepat pastinya lebih gede daripada di DM. Karena kalau di DM ya kita seringkali meluangkan waktunya ya secara official, misalnya saya jam 7 sampai jam 10, nanti kita atur lagi, baru kejawab di jam segitu nih nanti. Ketika pagi teman-teman posting, baru terjawab di jam 7 misalnya. Tapi kalau nanti kita
teman-teman postingnya di grup chat, mungkin saya akan bagi-bagi, mungkin saya akan pagi atau di hari berikutnya saya yang malam, Mas David pagi. Nah, teman-teman pertanyaannya bisa terjawab lebih cepat kalau postingnya di grup chat. Jadi lebih cepat lanjutnya ke masalah berikutnya. Itu sih harapan saya. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai biasain, tertipin lagi untuk posting pertanyaannya di grup chat karena pastinya banyak gunanya ya kalau posting di sana. Oke, saya rasa itu aja. Mas Faris ada ini? Aku enggak. So thank you Kak David and welcome di tim praktikum dan untuk ngebantuin teman-teman semua, dan makasih juga Mas Joko. Ini sekarang aku balikin lagi ke Mas Joko buat continue Q&A session-nya ya. Thank you semuanya. Semangat belajarnya. Oke, thank you Mas Faris. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Ya, oke. Ya, contoh kita balik lagi ke ini ya, kita eliminasi bagian-bagian yang ada for loops-nya sebenarnya. Kenapa? Karena bisa teman-teman lihat dengan data yang simple aja, cuma berapa puluh ribu ya, dan 3 item aja yang diiterasi, running time-nya itu hampir 3 kali lebih lama daripada yang kita pakai ini nih. Kita pakai combination, kita pakai satu line script aja. Dan ini yang nanti akan menentukan lolos enggaknya teman-teman di coding challenge biasanya ya. Di coding challenge ketika teman-teman interview, technical test, ini nih yang sering kali jadi concern utama recruiter. Apakah teman-teman secara teknis mahir atau enggak gitu. Jadi paling enggak kalau sekarang belum kebayang ya, tapi teman-teman udah ada mindset nih bahwa coding saya nantinya harus optimal, harus yang dicek adalah running time-nya. Selain benar enggaknya, ya, running time-nya dicek juga. Saya belum lihat materi di belakang, tapi di teori itu ada big O number, itu yang buat menghitung running time, dan apakah nanti dibahas atau enggak, saya belum lihat di materi karena belum lihat ke belakang ya. Tapi kalau nggak dibahas, nanti mungkin saya akan luangkan sesi webinar untuk bahas itu. Oke, nah ini bedanya. Jadi teman-teman bisa lihat bedanya lumayan ya, 3 kali itu lumayan banget. Katakan kalau teman-teman melakukan satu data preparation itu ya teman saya yang di data sempat teman-teman ada yang sempat data engineer di BCA ya. Jadi dia untuk nyiapin untuk modeling pre-processingnya itu sempat sampai 1 hari ya. Bayangkan kalau kita codingnya nggak optimal, yang 1 hari tadi kalau kita analogikan pakai ini jadi 3 hari. Gitu. Atau kalau yang lebih parah lagi, nanti mungkin kita bisa bandingin lebih parah lagi, dari 1 hari bisa sampai 7-8 hari misalnya. Nah, ini contoh simpelnya. Oke, Mas dan Joko, kita akan ya. Itu sorry, ada itu variabel tick sama talk, itu ticknya ditaruh di paling atas, talknya disisipin di tengah-tengah, itu maksudnya gimana ya? Saya cuma ngitung ini aja, cuma ngitung waktu pertama kali coding di run itu jam berapa, terus waktu codingnya selesai jam berapa, saya kurangin, jadi dapat deh seconds-nya, durasinya. Oke. Ya, cuma itu aja, TikTok ya, jam ticking ya. Nah, saya pakai itu aja simple. Tapi kalau di command line sebenarnya ada time it juga bisa dipakai, tapi kalau di sini bisa. Ya harusnya bisa pakai time it juga. Tapi saya udah terlanjur pakai TikTok ya.
nggak apa. Hanya untuk ngitung itu aja, durasi aja. Nggak ada yang spesial. Jadi saya pakai time. Nah, ini saya running, seterusnya kita lanjut ke topik berikutnya. Ya, teman-teman tadi ada yang masih bingung di 4.1 ya. Ya. Saya di sini seringkali kita diminta untuk pakai count ya. Ketika kita pakai group by, terus kita select lagi kolom mana yang mau di count, baru muncul nih datanya. Tapi kalau saya prefer sebenarnya pakai size langsung kalau kita cuma butuh hitungan count-nya aja secara umum. Kita nggak mau spesifik. Oke, ini contoh size, LD file, per day-nya gimana. Nah, ini sih basically nggak ada yang spesial karena teman-teman juga sebenarnya paham, tapi kita mengikuti instruksinya ya. Sebenarnya kan proses ini, filtering ini bisa kita jadikan satu proses, satu sekali proses. Sebentar. Oke. Nah ini intinya itu aja. Jadi nggak ada yang spesial. Waktu kita bahas combination kemarin kita sempat bahas ini. Ya, ini saya running ya. Kemudian, nah ini yang kemarin mungkin teman-teman ada yang miss waktu kita bahas ini, karena saya juga beberapa kali kemarin barusan hari ini ya ditanya terkait ini. Jadi sebenarnya yang diminta sama tugasnya adalah kita buat Panda data frame seperti ini nih. Ya, saya nggak running dulu ya. Ya, Panda data frame seperti ini. Jadi per value di kota Springfield itu dicari jumlahnya per Monday, Wednesday, Friday dan seterusnya. Jadi per satu fungsi diterapkan ke masing-masing sel ini ya, selnya tabel. Nah, sebenarnya sama dengan ini. Nah, kenapa tapi saya pilih ini? Saya prefer yang atas karena running time-nya lebih bagus daripada yang bawah. Kita coba ya. 0,9, oke. Ya, ini berarti hampir 5-6 kalian ya. Ya, hampir 5 atau 6 kali lebih lama daripada yang atas. Ya, ini contoh bahwa codingnya bisa di-optimize. Harusnya bisa pakai cara yang lebih cepat ya dari segi running time-nya. Nah, kemudian ya ini saya rasa nggak ada yang masalah di sini. Ya, ini sama seperti tadi, kita bisa bikin per step atau kita buat langsung satu line of code. Kita pakai kombinasi sama seperti yang number tracks tadi ya. Kita bisa buat satu line of code di sini. Oke, terus ya ini tadi yang bahas counting ya. Jadi saya lebih suka pakai size karena kalau keperluannya hanya untuk nampilkan ini, saya lebih suka pakai size karena secara codingnya lebih pendek, ngetiknya, jadi kalau ini juga lebih cepat ya bikin codingnya. Ya, dan ya saya rasa ini yang
beberapa topik yang sebenarnya bisa dioptimize, dan teman-teman juga sebagai data analis, data scientist juga harus concern masalah itu nanti. Sorry Mas Joko interrupt. Yep. Itu kalau count-nya diganti size, error nggak? Yang mana? Yang ini? Ya. Oke. Coba ya. Sama, tapi kan sama. Karena satu kolom. Iya, kita cuma satu kolom. Tapi kalau di sini kita ganti count, kan dia akan munculin semua. Oh ya, by-nya nggak ada. Ini saya. Nah ini ya. Ya dia jadi nggak bermanfaat buat saya. Kita kan nggak bisa tahu ya, kecuali kita memang mau sedetail ini nih countingnya. Baru oke. Genre asset, user ID-nya ada berapa, genre akustik ada berapa track gitu ya. Kita bisa nih kayak gitu. Tapi kalau untuk menampilkan data semacam ini aja, saya rasa langsung pakai size aja sih. Oke. Dan sebenarnya di materi ada ya, tapi membahasnya mungkin nggak terlalu dalam, lebih ke counting dan segala macam. Jadi kalau di materi ada, saya rasa di-utilize aja gitu size ini. Nah, oke, ini mungkin beberapa topik yang saya angkat tadi, saya lihat di notebook yang project, bisa dioptimasi. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait yang ini? Kalau belum, kalau nggak ada, saya akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di chat ya. Oh ya. Oke, pertanyaan mengubah time dari, saya buka notebook baru aja ya. Oh ya, tapi ini mengubah time dari string ke integer dan di split. Yang mau diminta adalah date-nya ya, minta D-nya aja. Oke. Nah, biasanya untuk melakukan itu kita pakai library ini, dan oh ya, ini juga kenapa Slack sama notebook, kalau teman-teman copy paste coding yang template yang saya bikinin di Slack, kadang sering nggak berfungsi karena tanda petiknya beda ya. Nah, kita akan pakai fungsi datetime, dan teman-teman bisa buka manualnya. Nah, datetime strip time ini yang untuk mengubah dari string ke time, string to datetime. Kita nggak pakai ini deh, kita langsung ke manual aslinya aja ya. Ya. Nah, date string-nya seperti apa? Kita masukkan di sini nih. Kalau ini fungsi strip time, date string-nya seperti apa? Formatnya kita define di belakangnya. Formatnya berupa apa? Formatnya berupa code seperti ini nih. Kalau misalnya tadi itu
year berarti kan persen yang Y kapital. Ada empat ini ya, empat angka untuk tahun, kita pakai seperti ini. Kemudian month kita pakai M kecil. Kemudian untuk D kita pakai D kecil. Jadi kalau kita mau convert kita masukkan test date dan kita define formatnya nih. Ya, persen Y untuk tahun ini ya, 4 tahun pertamanya. Kalau Y kecil dia berarti cuma 2, cuma 2 digit aja. Nah, selanjutnya kita, karena ini ada stripnya, maka kita pakai strip juga di sini. Kemudian persen M, strip persen, oh sorry. Ya, jadi tanggal deh dia udah. Jadi tanggal dia. Kalau misalnya formatnya beda, misalnya seperti ini, berarti formatnya yang kita ganti. Saya ubah ya. Coba saya print. Atau misalnya saya ubah kalau data-data yang biasanya di Excel itu bulannya dulu, ada yang pakai titik. Kalau di Excel titik terus 1945. Nah, ya kita mengikuti aja. Berarti yang di depan adalah month, dipisahkan sama titik D, ya D ya, dan ini yang Y. Oh, beda mas, belum saya enter ya yang ya beda format. Nah, itu untuk ini ya, untuk nge-convert dari string ke date dulu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mau dari string ke date, dari date kita ekstrak informasi dan convert ke integer. Misalnya day. Nah, berarti saya akan simpan ini ke satu. Itu di split dulu Mas Joko. Kan ada dash-nya itu. Enggak, kita kalau udah di convert jadi time, misalnya ini ya, saya namain apa ya, tanggal gitu ya. Kita bisa langsung ekstrak ini. Ini udah tipenya udah integer nih. Atau kita mau ekstrak month-nya. Bisa. Year-nya. Bisa. Soalnya Atau perintahnya itu harus di split dulu, split, dash-nya itu di split, udah gitu dirubah ke integer, udah gitu hasilnya harus menampilkan hanya harinya saja, day-nya saja. Oke. Berarti itu kita nggak ubah jadi date ya. Berarti yang kita mainnya pakai teks aja. Beneran nggak dirubah jadi date dan date time seperti ini berarti ya. Oke, saya buat tes D2 ya. Formatnya tadi seperti ini, test date 2. Oh iya, tanda petiknya salah ya. Nah,
ini. Kalau kita butuhin tanggalnya, berarti kita cuman akses saja indeks yang nomor 2, indeks kedua ya. Kita convert jadi integer. Oke, Mas Joko, clear ya? Clear ya? Oke. Jadi kita bisa pakai text split ini, dan ini bisa juga kita split ini bisa kita kasih argumen lagi. Misalnya, ya, cuma yang pertama aja, misalnya dash-nya, atau yang kedua aja. Sama yang kedua. Jadi kalau cuma yang pertama, selanjutnya dia nggak di-split. Tetap nih, kita bisa main itu. Atau kita misalnya mau pakai -1. Sama aja ya. Jadi semuanya di-split. Nah, kita bisa pakai indexing di sini juga untuk ngedefinisiin mulai dari mana nih di-splitnya. Oke. Kalau split itu saya sekalian ngomongin terkait, ya ini join ya. Jadi teks yang udah di-split itu bisa di-join. Ini saya simpan jadi X contohnya, dalam bentuk list dia. Jadi kalau teks di-split, dia akan jadi list, dipotong-potong, dan itu kita bisa join lagi. Dengan perintah join. Terus yang nyambungin apa? Nah, kalau yang di depan ini yang nyambungin. Kalau kita nggak define apa-apa, dalam tanda petik ini kosong, maka dia akan nempel aja nih. Kalau kita mau kasih ini, ya dia jadi seperti yang awal ya. Kita mau kasih titik, ya dia jadi titik. Kalau kita mau kasih, ya dia jadi slash. Jadi ini split dan join ini seringkali ya kalau di teks dibuat untuk merubah teks ya. Nanti ketika teman-teman masuk NLP juga bakalan ketemu seperti ini, natural language processing. Namanya stemming kalau di NLP. Nah, oke, yang ini clear ya Mas Jeffrey ya? Dan saya lanjut. Clear, Mas. Oke, saya lanjut ke... Mas Joko, ini ada pertanyaan dikit aja. Ini mumpung masih di halaman sini. Itu saya masih bingung tuh, nempatin integer tuh di depan, splitnya di belakang. Kenapa nggak tes det 2, pung split, terus di belakangnya pung integer gitu. Kenapa split itu di belakang? Karena split ini adalah fungsi yang berkaitan dengan tipe string. Jadi apakah integer bisa di-split? Misalnya ya, 30 split ini. Di-split pakai kosong ya. Ya nggak bisa gitu. Karena split ini spesifik fungsi yang bekerja terhadap string aja. Jadi mengikuti stringnya. Kalau ada tipe datanya string, dia bisa dilakukan split. Makanya ditaruh di belakangnya. Nah, tapi kalau integer ini fungsi yang berdiri sendiri. Gitu. Mau bentuk datanya seperti apa, mau tipe datanya apa, bisa di running integer. Tapi ya kalau dari string ya otomatis error ya. Tapi intinya integer ini bisa dipanggil kapanpun dimanapun. Jadi nggak peduli tipe datanya apa, walaupun ada error nantinya. Nggak peduli tipe datanya apa, bisa dipanggil integer nih. Sama seperti print juga. Sama seperti integer, print ini fungsi yang secara hierarki dia ada di atas. Mau apa aja, variabel yang dikasih itu bisa di running. Nah, sedangkan kalau split ini mengikuti
tipe datanya. Jadi hanya teks aja yang bisa dilakukan split. Pak Joko, Itu mungkin ya. kalau yang di split yang baris paling bawah itu dimasukin angka 4 sama error ya? Ya nggak bisa. Kalau string Nggak bisa ya? selain string kita nggak bisa di split. Oh, kalau nggak pakai tanda kutip sama aja nggak bisa ya? Ya kalau nggak pakai tanda kutip, ketika kita ubah jadi string 345 jadi string bisa ya, karena string gitu. Jadi fungsi split itu adalah fungsi yang melekat pada tipe data string. Sama kalau kita mau pakai data frame, ada count, ada group by, itu adalah fungsi yang melekat pada tipe data frame. Atau sort values itu fungsi yang melekat pada tipe data frame dan series. Tapi kalau sorted itu bisa mana aja. Ya, biasanya dipakainya di list, di array, bisa pakai sorted. Tuple nggak bisa kayaknya ya. Itu mungkin Mas Jeffrey. Oke, makasih Mas Jok. Oke, baik. Kalau gitu ya selanjutnya saya mau tanya bagian 4.2 dan 4.3. Ya. 4.2 dan 4.3 tadi udah saya kasih bocoran ya. Jadi bisa di screenshot aja mungkin bagian 4.2 dan 4.3, cuma yang 4.3 cuma grouping aja sebenarnya. Pakai bisa pakai count, kalau yang di sini count ya harusnya. Kalau ngikutin instruksi count, kalau lebih simpelnya pakai size. Oke. Dan ya, yang ini yang 4.2 ya. Intinya kita mau filter dulu berdasarkan day, filter berdasarkan end time-nya, start time-nya, terus kita group by, kita count, baru di sort, dan di ascending-nya di false, artinya yang track-nya paling banyak yang di atas, baru di slice di sini ya. Nah, ini mungkin yang 4.2 dan 4.3, semoga membantu menjelang deadline ya. Dan oke, selanjutnya saya bentar. Ada yang mau join nggak? Oh, Kak di ini belum bisa join ya. Oke, saya sambil ini ya, runutin pertanyaannya ya. Saya mau hasilnya tanya tadi. Mananya bagaimana jika saya menyebutkan fungsi sorted value jika struktur fungsinya banyak dan tidak sesuai, misal ya. Oke. Ada satu contoh seperti ini. Ini nggak akan saya running ya karena juga nggak jalan. Tapi saya akan koreksi sedikit terkait column selection. Jadi kalau column selection-nya cuma satu, kita bisa gunakan ini nih. Kita bisa gunakan sintaks ini. Tapi kalau column selection-nya lebih dari satu, kita pakai list di dalamnya. Jadi di dalamnya square bracket, kita bikin list lagi. Nah, seperti ini nih. Ini kalau kita mau lebih dari satu kolom. Bisa kayak di sini ya. Oh ya, masih bisa ya. Saya tambahin di bawah deh. Oke, misalnya saya mau user ID dan track, itu berarti saya menggunakannya seperti ini. Dan track aja. Ya, ini baru bisa nih kita. Nah, selanjutnya, oke, unique dan sort values. Sort values ya. Coba saya. Nah,
karena ini lebih dari satu kolom, berarti kita sort values-nya harus ada by-nya. Kita coba dulu kalau unique, kita nggak bisa gunakan unique di sini. Kenapa? Karena ada 2 kolom. Makanya jadi aneh ya, karena ada 2 kolom. Kita nggak bisa gunakan unique di sini. Kita bisa gunakan unique kalau kolomnya cuma 1. Jadi ya seperti ini. Dan sort values ini adalah fungsi yang tadi melekat sama data frame. Ya. Kenapa ini nggak berjalan? Oke, saya ulang lagi. Kenapa ini nggak berjalan? Karena ketika kita terapkan fungsi unique, data yang tadinya data frame itu tipenya berubah jadi array, numpy array. Dan numpy array itu nggak ada fungsi sort values. Karena sort values ini adalah fungsi bawaannya Panda series atau Panda data frame. Jadi sort values harus ada di ini nih, di sebelumnya unique. Jadi kita harus lihat tipe datanya dulu. Contoh df.group by genre size. Nah, kira-kira tipe datanya ini kan series ya. Tipe datanya series. Artinya series ini masih bisa di sort values. Nah, karena tipe datanya masih series. Atau kalau kita misalnya reset index, ya, dia ini kan data frame jadinya ya, makanya dia akan minta by apa nih? Saya kita buat by genre. Ya, maka dia akan sorting by genre. Atau sorting kalau mau berdasarkan kolom yang 0, kita isi 0. Ya, jadi itu Mas Regen. Fungsi yang diterapkan itu mengikuti tipe datanya. Teman-teman harus perhatikan tipe data dari output. Output di fungsi terakhir ini apa? Kalau unique ini array, maka nggak bisa diterapin sort values, kita harus pakai sorted. Nah, seperti ini nih. Baru bisa gitu. Gimana Mas Regen? Apakah menjawab? Iya Mas, mungkin itu belum terbiasa aja ya, mesti lama-lama nanti tahu pemahaman dari logika berpikir coding itu sendiri. Iya. Karena Iya. kita masih bingung. Ya. Oke, jadi kita runutin tipe datanya ya. Kalau tipe datanya data frame berarti bisa dilakukan sort values. Kalau udah jadi array berarti harus pakai sorted gitu. Jadi teman-teman harus jeli melihat tipe datanya tadi. Nah, untuk yang untuk suggestion-nya ya ditampung Mas. Kak Joko. Ya. Kak Joko, kalau pada saat reset index kira-kira nama kolomnya bukan 0 gimana caranya ya Kak Joko ya? Kenapa? Oh, ya, ini. Nama kolomnya 0 ya. Ya. Kita nggak ngerti itu apa gitu kan. Nah, itu bisa dikasih judul nggak ya? Bisa pakai rename. Kan soalnya 0 ini karena kita cuma menghitung satu aja ya, cuma menghitung kolom apa nih tadi ya? Jumlahnya kolom genre. Kalau kita pakai genre seperti ini, kita count juga sama akhirnya.
sama aja, kita akan butuh rename. Kita salah di mana nih? Oh ya, ini karena double ya, jadi nggak bisa. Ya, user ID aja ya. Oh ya, nggak ada yang 0. Kita select by genre. Nah, kalau yang dihitung beda, dia akan muncul. Tapi kalau size tadi, dia akan menghasilkan nama kolom 0 karena dia menghitung ke dirinya sendiri nih, ke genre sendiri. Jadi kita bisa pakai rename untuk itu, untuk ganti namanya ya. Nah, misalnya 0, 0 kita ganti dengan count. Nah, kita ganti seperti itu, Mas. Apakah menjawab? Oke, makasih Kak Joko. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjut. Ya, untuk pemasaran yang kedua, ya kalau ini makanya tadi saya sarankan kalau teman-teman posting pertanyaan bisa di grup chat aja. Mungkin bisa dijawab teman-teman yang lain yang sudah selesai proyeknya bisa membantu jawab, atau ini ya karena udah ada instruktur dan udah ada saya dan ada Mas David, jadi kita bisa bergantian untuk menjawab ya di jam-jam yang kita nanti bikin timetable-nya. Nah, saya rasa itu Mas. Jadi harusnya kalau nanti kita ada saya dan Mas David, jadi lebih bisa cepat ya untuk jawabnya. Oke. Nah, Mas itu kenapa pivot parameters values sama dengan 0? Ya, bukankah kita mau hitung track? Ya, hitung track ini kan sebenarnya hitung jumlah row-nya, jadi kita bisa ngitung kolom mana aja ya. Mau kita ngitung user ID, mau kita hitung track, harusnya sama aja. Karena kita sudah filter yang nggak ada nilainya udah kita isi, jadi harusnya sama aja. Mas Daniel. Jadi ketika kita pakai size, maka munculnya tadi 0 itu. Kalau kita pakai count, pakai track, maka ya muncul nama kolomnya track. Kenapa 0? Karena kita pakai size tadi itu. Dia menghitung dirinya sendiri, nggak kolom yang lain. Ya, dia akan ngitung jumlah row-nya. Jadi kalau count ngitung yang nggak ada value-nya, dia akan nggak dihitung ya. Dan ya, karena kita bisa pakai size karena seperti tadi saya sampaikan di awal tadi kita udah pakai filna, udah diisi semua data yang kosong. Jadi kita mau pakai size atau mau pakai count itu sama. Ya, mungkin itu jawabannya Mas Daniel. Apakah udah clear atau ada yang mau ditanyakan Mas Daniel? Oke. Oh, ada lagi. Oke, saya jawab pertanyaannya Mas Yogi dulu ya. Ya, Mas Daniel bisa ketik di chat. Ya, halo Mas Joko, tadi saya ada beberapa bisa dioptimas lagi secara Oke, kalau gitu setelah teman-teman ngumpulin semua, mungkin di pertengahan sprint 2 ya, saya akan share notebooknya, karena kalau saya share sekarang berarti kita ada cheating ya itu saya takutnya itu, walaupun teman-teman tadi sempat lihat nih. Nggak apa. Nah, tapi kalau saya berikan beda lagi ceritanya. Nah,
dan bisa dilihat nanti di recording sebenarnya ya. Recordingnya walaupun mungkin ada jeda dari hari ini sampai uploadnya, tapi intinya bisa dilihat di recording. Nah, highlight-nya sih untuk optimize itu adalah coding-coding pengulangan itu yang di highlight ya, yang sering kali harus dioptimalkan adalah coding-coding yang berupa pengulangan, yang ada for, ada while, itu biasanya yang harus dicarikan cara supaya bisa lebih simpel, nggak pakai iterasi, nggak mengulang, ya nggak perlu pengulangan. Intinya itu Mas. Jadi kalau Mas menemukan ada loops, nah coba cari apakah masih bisa dioptimize atau enggak. Atau nested loops. Jadi setelah loops ini di bawahnya ada for lagi. Nah, for in bla 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 gitu ya. Nah, ada nested loop. Nah, ini harus kita pikirkan apakah bisa dioptimize lagi atau dihilangkan for-nya yang salah satu for-nya, atau mungkin hilangkan sama sekali atau enggak. Kalau enggak ya udah mau gimana, tapi kita tetap berusaha untuk itu untuk menghilangkan proses pengulangannya. Ya, bisa jadi satu engineer bisa jadi nemuin cara, bisa jadi enggak. Jadi ini makanya yang kemarin itu waktu coding challenge ya, ada dua code, yang satu yang lama runningnya, ada yang cepat. Karena yang lama itu pakai 2 for loops, yang lebih cepat enggak, cuma 1. Nah, itu sih intinya yang perlu diperhatikan kalau ada for loops ini, harus teman-teman coba untuk optimize. Kemudian, oke. Saya buat chat lagi. Oh. Ini di notebook saya yang pertama ya. Ini Mas Daniel ini dapat dari notebook saya yang awal ya. Ya, oke. Saya coba ini ya. Dari bawah aja deh. Ya, di awal itu ya di awal. Oh, di bagian ini ya, bagian pivot ya. Oh ya, yang ini ya. Oke. Ya, ini adalah cara saya untuk mengganti kolom yang tadinya Friday, Monday huruf besar, saya ganti huruf kecil. Gitu. Nah, ya, oke. Saya lupa menjelaskan ini ya. Jadi ini bisa saya running di bawah nih. Karena inputnya yang dibutuhkan sama rename itu adalah dictionary, jadi dictionary ini bisa kita buat menggunakan for loops, tapi di ini ya, dengan cara satu line
line of code seperti ini, bisa juga bentuknya list. Nah, apa sih yang dilakukan ini? Yang dilakukan ini sebenarnya sama seperti ini, Mas. Oke, kalau list ya, yang teman-teman nggak bisa kalau list. Kalau list nggak bisa ada key-nya. Nah, oke, apa sih yang dilakukan di sini sebenarnya? Nah, sebenarnya yang dilakukan adalah saya bikin satu for loops untuk ngisi satu dictionary yang kosong. Misalnya saya masuk D, saya buat dictionary kosong, kemudian saya bikin for loops di bawahnya, dan dictionary yang kosong ini key-nya saya isi dengan Friday, Monday, dan Wednesday. Kemudian value-nya saya isi dengan I di lower. Nah, oke, sebelum saya bahas lower-nya, kita lihat dulu ya hasilnya. Hasilnya adalah dictionary. Ya, jadi Friday diganti dengan Friday huruf kecil, Monday diganti dengan Monday huruf kecil, Wednesday diganti dengan Wednesday huruf kecil. Lower ini adalah lower case. Jadi hurufnya dikecilin semua. Ada lagi kalau oke, saya coba simpen teks ya. X seperti ini. Saya mau ubah teksnya jadi lowercase semua. Ya, maka dia akan jadi lowercase semua kalau kita pakai lower. Kalau kita pakai upper, dia akan uppercase semua. Atau ada kalau kita pakai capitalize, itu cuma huruf pertamanya aja yang nggak ngaruh ya kalau ini ya. Saya coba huruf kecil ini capitalize. Ya, dia jadi setiap awal sentence dia akan dijadiin huruf D kalau kita pakai capitalize. Ya. Gimana Mas Daniel? Yang ini menjelaskan tadi? Ya, jadi untuk mengganti ini ya, mengganti untuk membuat dictionary, yang dictionary-nya untuk mengganti nama kolom. Jadi saya lebih suka bikin ini karena ketika kita nanti ganti misalnya ini df columns gitu ya, misalnya dia akan punya dictionary yang lebih banyak nih ya, lebih banyak itemnya daripada yang tadi. Kalau kita mau bikin manual dictionary lama, tapi kalau kita pakai seperti ini, jadi otomatis dictionary-nya udah terisi sendiri. Kolom yang awalnya apa diganti jadi lowercase, kolom yang awalnya ada huruf besarnya diganti jadi lowercase, gitu. Itu bedanya I titik 2 I dengan I titik aja apa ya bedanya ya? Oke. Dictionary itu kan komponennya ada 2. Kalau kita bikin dictionary, yang pertama adalah key, kemudian value. Terus kalau kita teruskan ke selanjutnya, ada key dan value lagi, dan seterusnya. Dan ini key-nya nggak bisa sama ya, key 1, key 2, key 3, value bisa sama, tapi ini kita bedain aja 2, 3. Misalnya seperti ini. Nah, I yang di depan ini adalah key-nya. Sedangkan I yang di belakangnya tanda titik 2 itu adalah value-nya. Jadi kita bikin dictionary
banyak pun nggak masalah, tapi hanya dengan satu line of code kita bisa bikin simple. Contoh ya, misalnya, oke, kok yang ini? Oke, ini deh, df genre.unique ya. Oke, banyak nih ya. Oh, kita sorted langsung aja deh. Nah, banyak nih ya. Kalau kita mau misalnya kolom kita, ini katakan ini adalah nama kolom. Jadi ada kolom, tiap genre itu punya kolom di satu data frame, di suatu tabel ya. Nah, kita mau bikin satu dictionary yang mengganti misalnya, tujuan kita mau mengganti misalnya setiap kata ini mau diganti jadi capitalize, jadi huruf awalnya itu huruf besar. Kalau kita misalnya mau bikin secara manual, capek ya. Kita bikin seperti ini nih contohnya. Acid diganti dengan acid. Dan acoustic diganti dengan, dan seterusnya. Ada berapa nih ya? Banyak banget. Nah, kita bisa pakai tadi, bisa pakai for di dalam satu line of code. Setiap item for i atau for item atau apapun variabel yang teman-teman pakai di sini, setiap item yang ada di dalam list ini tadi, sorted genre tadi, kita bikin satu. Oke, enggak. Kita bikin list dulu deh. List ya. Kita bikin list item dot capitalize. Ya, apa jadinya? Semua item akan diganti jadi capitalize. Atau kalau kita mau bikin dictionary seperti tadi, kita ganti nih. Item kita yang di awal key-nya, yang di belakang adalah value-nya. Ya, jadi acid huruf besar, acoustic huruf action dengan huruf besar di awalnya. Dan kita artinya nggak perlu bikin seperti ini nih. Bayangkan kalau teman-teman mau bikin seperti ini tapi manual, selama apa tuh? Ya, bisa sejam 2 jam untuk bikin ini sendiri ya, bikin dictionary ini sendiri kalau manual. Jadi ini sih fungsinya, Mas, lebih cepat aja. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama. Oke, saya jawab pertanyaannya Mas Jeffrey dulu ya. Satu lagi tentang dev highest profit. Learn data yang benar. Oke, saya coba cari. Kan mana ya? Itu berarti yang oh ya, ini berarti yang kedua ya. Yang pertama ya. Coding yang pertama. Ya, ini berarti yang lama ya. Bukan yang running time-nya cepat. Oke, saya coba bahas. Kok di sini lagi? Ya, ini kemarin coding challenge yang kemarin. Kenapa learn datanya -1 dan yang bawah +1? Oke, katakan kita punya data seperti ini nih ya. Saya buat yang pendek aja. 4, 5, 6, 4, 3, 7. Seperti ini misalnya. Nah,
ketika kita mau hitung profit, berarti kan kita hitung dari jualnya berapa, intinya jualnya berapa, belinya berapa. Kita hitung selisihnya. Nah, kalau kita punya list seperti ini, berarti yang kita hitung pertama adalah 5 minus 4, ya enggak? Kita nggak perlu lagi hitung 4 minus 4 kan? Nggak mungkin kita jual di hari yang sama dengan harga yang sama kan? Makanya untuk yang J, yang di depan nih, yang J, range indeksnya mulai dari 1, artinya mulai dari yang ini. Ini berarti 1 ya, berarti kita nggak perlu hitung yang ini nih. Nggak perlu dijadikan selling price-nya, nggak perlu. Tapi kalau kita ngomongin buying price, maka kita nggak perlu bahas yang paling akhir dong, karena nggak mungkin juga kita pakai jual 7 dan belinya di tanggal di harga yang 7 juga, nggak mungkin kan? Nggak ada manfaatnya kita menghitung itu. Jadi untuk menyingkat perhitungannya, buying price-nya yang terakhir, item yang terakhir di skip, sedangkan kalau selling price-nya item yang pertama di skip. Makanya kita pakai len data minus 1, itu artinya yang angka nomor 7, harga 7 di skip, sedangkan kalau yang plus 1, range plus 1, dia yang awal di skip, yang harga 4-nya di skip. Jadi kita akan dapat 5 minus 4, kemudian 6 minus 4, 4 minus 4, 3 minus 4, ya, dan 7 minus 4. Kemudian langsung selanjutnya 5 minus 6, 6 minus 5, 4 minus 5, dan seterusnya sampai yang terakhir nih adalah Mas Joko itu ngerti sih sampai situ. Ini kan dengan data simple yang Mas Joko buat, itu ya, bisa kelihatan bahwa yang paling menguntungkan adalah 7 minus 3 kan. ya, betul. Nah, pertanyaan saya ini mengenai urutannya aja. Penjelasan Mas Joko sih clear yang mengenai apa ini. Cuman yang land data minus 1, kenapa nggak minus 1, land data seperti yang for baris kedua gitu. Oke, karena kita kan berangkatnya dari sini, dari ini Mas, urutannya data ini kan. Oke ya, ini saya simpen deh datanya. Saya buat di sini sebagai X ya, katakan. Kalau kita range len X minus 1, dan yang ini 1 ya. Nah, artinya kan kita akan bikin satu series of ini ya, pengurangan dengan cara kita 1 minus 0, 2 minus 0, gini kan, indeksnya nih ya, dari indeksnya. Kemudian 2 minus 1, 3 minus 1, 3 minus 1, 4 minus 1. Dari indeksnya seperti ini, Mas Jeffrey. Kenapa dibuat ada minus 1-nya? Karena kita nggak butuh yang, kalau buying-nya kan kita nggak butuh yang urutan kelima ya. Kita nggak butuh yang angka 7 untuk jadiin buying price. Sedangkan kalau di selling price-nya, kita nggak butuh
urutan 0, makanya saya langsung skip langsung urutan pertama. Kita nggak butuh indeks yang ke 0 karena kita butuh 1 minus 0 langsung. Nggak 0 minus 0. Ya nggak? Contoh yang dualis range itu saya nggak ngerti sih Mas Joko, tapi saya ngerti sih yang Mas Joko jelasin yang di atas highest profit itu. Jadi -1 tuh nggak bisa ditaruh di depan ya, tetap aja land data -1 gitu. Karena kita mau skip yang terakhir, Mas. Kalau kita misalnya bikinnya, bentar ya. Maksud saya -1-nya nggak bisa ditaruh di depan gitu. Kayak yang I+1, land data itu kan I+1 tuh di depan tuh. I+1, ya. I+1. Karena kita kan tujuannya mau skip yang belakang ya. Kalau kita misalnya pengertian saya kan itu indeks kan. Tadi Mas Joko kan bilang I+1, 1 tuh indeks. -1 juga indeks dari belakang kan. Maksud ya, saya indeks. Kalau indeks kenapa nggak ditaruh di depan, bisa nggak gitu? Atau nggak bisa? Emang formatnya kayak gitu? Format range-nya seperti itu. Range ini kan dia range itu penggunaannya ada start, end, dan ini div-nya. Jadi kalau kita mau bikin range, itu yang angka yang di awal ini adalah start-nya. Kalau kita misalnya bikin range 0, range 0, 1, 6, seperti ini, itu berarti dia bikinnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita cuma bikin range 6 aja, itu berarti default start-nya 0. Jadi ini dia start-nya 0 nih. Ini div ini juga default-nya juga 1. Kalau kita bikin range, dia akan munculnya deret angka 0 sampai 5. Kalau kita misalnya buatnya dari 1, ya dia akan munculnya 1, 2, 3, 4, 5. Indeks ke 0-nya, angka ke 0-nya nggak muncul. Nah, itu sebabnya saya terapkan indeks ini ke perhitungan ini, karena kita nggak, kalau penjualan harga jual, kita nggak butuh indeks yang ke 0 kan, kita butuhnya indeks mulai indeks yang pertama sampai yang terakhir. Kebalikannya kalau harga beli, kita nggak butuh indeks. Itu ngerti Mas Joko. Jadi itu land yang for, untuk yang for pertama itu land data langsung -1, nggak pakai koma ya. Land data, koma, -1 enggak ya? Ya, karena kalau range itu dia range itu, saya ulang lagi ya, range itu yang ada default-nya cuma start sama div-nya, difference-nya. Artinya kita harus tetap masukin n. Apa yang terjadi kalau gini? Jadi kalau kita cuma masukkan satu angka, itu akan dianggap sebagai n. Jadi dia akan start-nya dari 0, n-nya dari x. Gitu. Tapi kalau kita masukkan 2 angka, berarti start-nya dari x, berakhirnya di y. Ya, kalau kita masukin 3 angka, berarti kita ubah juga difference-nya, difference nih, selisihnya ya, selisihnya. Misalnya nih, saya buat 2, 10, dan selisihnya 2. Ya, maka dia 2, 4, 6, 8. Tapi kalau angka 2-nya saya hilangkan, dia dari 2, 4, sampai 9. Selisihnya 1, 1. Kalau angka 2 saya hilangkan, dia mulainya dari 0. Karena default-nya dia 0. Gitu, Mas. Jadi apapun angka pertama yang kita masukkan itu dia dianggapnya sebagai n, bukan sebagai start-nya, bukan diurut dari start-nya. Jadi memang ini agak unik nih yang range ini ya, karena angka pertamanya itu udah ada default-nya. Argumen pertamanya udah ada default-nya. Oke, Mas Joko, makasih. Ya, biar ngendap dulu aja di otak. Ya. Makasih.
Ya, sama-sama. Kita lanjut ke pivot. Oke, pivot tadi udah ya. Jadi for loop untuk mengubah list jadi lowercase ya. Betul Mas Daniel. Mas, saya belum paham reset index yang pertama dan reset index yang kedua. Jelasin. Oke. Terkait yang ini ya. Yang pivot tadi ya. Ya. Oke, dari size ini bentuknya kan seperti ini, Mas. City dan D dijadikan indeks nih di sini nih. Kalau seperti ini maka kita nggak bisa pivot, nggak bisa kita proses selanjutnya. Kita nggak bisa filter juga selanjutnya. Kita misalnya mau filter tampilkan Shelby file dan Friday, cuman kita mau tampilkan angka ini aja, kita nggak bisa filter karena semua value city dan D itu ada di indeks. Maka kita reset indeksnya. Jadi dia berubah lagi jadi kolom sesungguhnya. Jadi benar-benar kolom ya. Ada kolom namanya city dan nilainya Shelby file, Springfield. Gitu. Ada kolom D dengan Friday, Monday, Wednesday, Friday, Monday, Wednesday. Ini fungsi untuk reset yang pertama. Selanjutnya, setelah di pivot, kan kita definisikan dia indeksnya city. Jadi city ini akan jadi indeks nih. Akan jadi indeks. Nah, karena dia jadi indeks, saya mau dia jadi kolom lagi seperti awal. Maka saya kasih reset indeks lagi supaya Shelby file dan Springfield itu muncul sebagai kolom. Baru deh setelah itu baru saya rename dan penjelasannya seperti tadi. Itu kira-kira Mas Daniel. Oke, sebentar. Saya buka chat dulu ya. Oke, Pak. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman ada lagi mungkin yang mau ditanyakan terkait proyeknya juga boleh. Ada yang stuck di mana? Oke, backslash. Ya. Secara default kita ngoding kan ini ya, memanjang ya ke samping ya. Nah, backslash ini supaya kita bisa bikin coding lanjutannya itu di bawah, nggak seperti ini. Defaultnya kan kita bikin seperti ini nih, panjang ya, nggak enak dilihat, nggak enak bacanya. Jadi kalau misalnya step-nya itu panjang, dia akan memenuhi ini nih, memenuhi cell block-nya. Nah, jadi saya turunkan dia ke bawah supaya lebih rapi, dan kita bisa runut nih step-nya apa aja. Oh, dari group by itu step-nya selanjutnya dihitung size-nya, kemudian di reset index, kemudian diubah jadi pivot gitu. Jadi fungsinya backslash untuk bikin baris baru ya dalam satu rangkaian kode. Kira-kira menjawab Mas Daniel? Oke, baik. Nah, oke, kalau gitu ya sama-sama. Kalau gitu teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan terutama terkait yang proyek nih? Ya, mungkin kalau nggak ada, saya akan akhiri sesinya ya. Jadi teman-teman bisa kerjakan kembali proyeknya, lanjutin. Oh, bentar.
keganggu sama Piala Dunia ya. Iya, iya. Ya, faktor X jadi ya. Oke, kalau gitu saya akan akhiri sesinya untuk Q&A malam ini dan saya akan lanjutkan di Slack lagi untuk asis teman-teman menyelesaikan problem yang dihadapin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan lagi. Semoga bisa ini ya bisa sesuai. Kita beruntung, Mas. Bisa beruntung ya. Nggak apa-apa sih kalau nggak salah revisi sampai beberapa kali ya kalau nggak salah. Jadi ini apa? Tenang aja. Nanti juga tanyakan ke saya kalau ada yang feedbacknya dari code reviewernya nggak teman-teman pahami, tanyakan ke saya atau ke Mas David ya yang udah standby. Mungkin mulai besok bisa diikut sertakan nih di pertanyaannya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya untuk sesi malam ini. Selamat malam. Selamat mengerjakan. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Mas Joko. Malam, thank you Mas Joko. Terima kasih Mas Joko. Terima kasih Mas David. Selamat nonton Piala Dunia. Oh ya. Terima kasih Mas Joko. Sama-sama. Saya akhiri ya. Bye-bye. Selamat malam. Selamat mengerjakan.